Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi penyuluhan pertanian. Evaluasi penyuluhan pertanian merupakan suatu alat untuk mengambil keputusan dan menyusun kebijakan-kebijakan. Dari hasil evaluasi penyuluhan pertanian dapat diketahui perubahan sikap petani, hambatan yang dihadapi petani, efektivitas program penyuluhan, serta pemahaman akan program dan penyempurnaan program. Yang kedua, evaluasi program penyuluhan pertanian. Setiap program kegiatan yang direncanakan seharusnya diakhiri dengan evaluasi dan dimulai dengan hasil evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan dimaksud untuk melihat kembali apakah suatu program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diharapkan. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui hal-hal yang telah dicapai, apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diambil keputusan apakah program yang dijalankan dapat diteruskan, perlu direvisi, ataupun program diganti ulang. Evaluasi program biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi hasil penyuluhan pertanian. Tujuan penyuluhan pertanian adalah perubahan perilaku petani, baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, evaluasi penyuluhan pertanian adalah mengevaluasi sampai seberapa jauh tingkat penerapan tujuan berupa perubahan perilaku petani dan keluarganya. Jenis evaluasi yang selanjutnya yaitu yang keempat, evaluasi metode. Evaluasi metode yaitu evaluasi semua kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan penyuluh pertanian dalam rangka mencapai perubahan perilaku sasaran. Yang kelima yaitu evaluasi sarana prasarana. Sarana dan prasarana adalah pendukung penyuluhan pertanian, sangat penting dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Efektivitas penyuluhan pertanian sebagian tergantung pada alat bantu penyuluh, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, sarana dan prasarana yang digunakan. Evaluasi sarana dan prasarana pada dasarnya mengevaluasi kesiapan perangkat sarana prasarana yang menunjang kegiatan penyuluhan. Yang keenam yaitu evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan evaluasi dampak penyuluhan. Dalam prakteknya, pelaksanaan evaluasi penyuluhan pertanian dapat berupa kombinasi dari beberapa macam atau cara evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat, dan lebih sahih daripada evaluasi dengan menggunakan cara tunggal. Evaluasi penyuluhan kegiatan penyuluhan pertanian merupakan proses yang sistematis sebagai upaya penilaian atas suatu kegiatan oleh evaluator melalui pengumpulan dan analisis informasi secara sistematik mengenai perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak kegiatan penyuluhan pertanian. Hasil evaluasi ini untuk menilai relevansi, efektivitas atau efisiensi, pencapaian atau hasil suatu kegiatan yang untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pada perencanaan dan pengembangan kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode evaluasi atau lebih tepatnya beberapa metode pengambilan data di dalam evaluasi. Ketika kita akan melakukan evaluasi penyuluhan, tentu ada pengambilan data untuk mengetahui hasil dari kegiatan yang dilakukan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dokumen analisis. Sebelumnya kita mengetahui bahwa data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang kita dapatkan langsung dari sumber informasinya, sedangkan data sekunder adalah data yang kita dapatkan dari suatu instansi. Dan dokumen analisis ini merupakan data sekunder, yang mana sebelum melakukan evaluasi, salah satu cara untuk kita mengumpulkan data harus melihat dokumen analisisnya. Dokumen analisis ini dapat kita lihat dari notulensi acara, hasil dari kegiatan acara, dan itu termasuk ke dalam dokumen analisis.
analisis. Contoh dari dokumen analisis singkatnya, misal dalam suatu daerah terdapat program tanam padi unggul di lahan rawa. Nah, di situ kita melakukan dampak dari program tersebut. Apakah program ini baru, atau program ini apakah berjalan lancar atau tidak, atau pernah sebelumnya dilakukan, atau dampak untuk masyarakat itu seperti apa, dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan arahan atau tidak. Kita bisa melihatnya dari dokumentasi kegiatan lapangan, notulensi pertemuan, lampiran, dan hasil kegiatan atau rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Semua dilihat dari dokumen analisis. Evaluasi ini kan bagian dari kita menilai, menyimpulkan. Jadi kita harus mempunyai pegangan dokumen analisis. Dalam penyuluhan seperti sinopsis, LPM, itu juga termasuk ke dalam dokumen analisis di kemudian hari ketika kita akan melakukan evaluasi. Dan biasanya termasuk hasil evaluasi itu masuk ke dalam program penyuluhan pertanian. Ya, selanjutnya metode evaluasi yang kedua adalah observasi, atau yang biasa kita kenal dengan pengamatan. Kenapa sih di dalam metode ini terdapat pengamatan, atau mengapa kita melakukan pengamatan di dalam evaluasi? Karena sebenarnya pengamatan ini bertujuan untuk kita lebih mengetahui kondisi lapangan seperti apa. Karena hasil evaluasi yang kita lakukan itu nantinya akan berpengaruh pada kebijakan selanjutnya. Jadi pengamatan atau observasi yang kita lakukan itu untuk merealisasikan suatu kegiatan. Jadi jangan sampai karena kita tidak melakukan observasi atau pengamatan, kita tidak mengetahui hasil evaluasi. Jadi kayak kita mengada-ngada tentang kondisi lapangan. Jika kita mengada-ngada tentang kondisi di lapangan, itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Dari pengamatan atau observasi yang kita lakukan ini, kita lebih mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan, apakah program yang kita lakukan ini berjalan lancar atau tidak. Jika kita tidak melakukan observasi dan mengada-ngada tentang kondisi lapangan, maka ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Karena sebenarnya di dalam observasi atau pengamatan ini, kita lebih mengetahui permasalahan apa saja yang ada di lapangan, apakah program ini berjalan lancar atau tidak. Jadi, observasi ini merupakan hal penting yang dilakukan di dalam evaluasi. Metode evaluasi yang ketiga yaitu interview atau wawancara. Interview atau wawancara mungkin merupakan metode yang paling banyak digunakan di dalam evaluasi penyuluhan. Kelebihan dari metode wawancara ini yaitu petani yang buta huruf dapat berpartisipasi langsung dan berpartisipasi secara penuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan penjelasan Mbak Eka Mustiati mengenai metode evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, metode yang keempat itu adalah wawancara kelompok. Nah, wawancara kelompok ini adalah metode evaluasi yang dilakukan dengan cara mewawancarai kelompok tani untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, tujuan penggunaan metode wawancara kelompok ini bukan hanya untuk menghasilkan penilaian yang sudah disepakati saja, tetapi pada metode ini biasanya kita akan menemukan hasil-hasil yang tidak terduga, karena biasanya dalam melakukan evaluasi penyuluhan pertanian ada data-data yang tidak bisa kita korek lebih dalam tanpa berhubungan langsung dengan petani. Nah, dengan melakukan wawancara kelompok ini, maka data-data seperti aplikasi atau harapan yang tak terduga dari petani untuk penyuluhan yang akan datang, maka akan terkuak di sini, seperti itu. Lalu ada metode selanjutnya, metode kelima, yaitu survei. Nah, metode ini adalah jenis metode evaluasi standar yang dilakukan dengan memperoleh data atau penilaian berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan. Nah, biasanya
metode ini dilakukan oleh tim evaluator yang sudah paham bahasa, wilayah, ataupun budaya dari petani itu sendiri, sehingga survei bisa dilakukan dan didapatkan hasil yang lebih baik. Metode evaluasi selanjutnya yaitu adalah kunjungan lapangan dan wisata. Nah, metode ini merupakan salah satu metode yang bisa memperlihatkan realitas di lapangan seperti kekurangan, kelebihan, ataupun dampak dari program penyuluhan itu sendiri. Nah, tim evaluator dalam metode ini biasanya adalah petani lokal, kemudian penanggung jawab, penyuluh, kemudian penyandang dana, dan lain-lain. Nah, lebih baiknya dalam metode ini, tim evaluator itu biasanya membagi tugas masing-masing. Misalnya, ada yang bertugas untuk mencari data di bagian budaya, ekonomi, atau yang lainnya, sehingga hasil yang didapatkan dari metode ini biasanya lebih menyeluruh dan juga lebih tepat. Selanjutnya, untuk metode evaluasi yang ketujuh yaitu Documentation of Farmer Demonstration, atau sering disebut dengan dokumentasi demonstrasi terhadap petani. Ajang sana ini sering digunakan oleh para penyuluh untuk melaksanakan penyuluhan dan mentransferkan teknologi baru kepada para petani. Dalam metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi teknologi tepat guna. Para petani dan para pemimpin lokal dapat diajarkan untuk melakukan uji coba di lapangan mereka sendiri, sehingga dapat mendorong kebanggaan dan martabat masyarakat lokal, di mana dapat mentransferkan teknologi yang tepat dengan bahasa lokal mereka sendiri. Ketika para petani untuk memilih fokus untuk mencoba dan menyelidiki mereka sendiri, maka mereka akan mengumpulkan dan menganalisis data mereka sendiri, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengadopsi teknologi yang tepat, yang relevan, dan efektif. Sehingga para petani dapat melakukan pelaporan perbandingan hasil panen yang sebelumnya dan sesudahnya setelah menggunakan teknologi baru. Untuk yang ke-8 yaitu role play atau permainan peran. Nah, dalam role play ini dilakukan antara petani dalam pertemuan asosiasi petani atau dalam pertemuan desa untuk melakukan sebuah drama atau role play, di mana menggambarkan proses interaksi antara penyuluh dengan desa pada kegiatan penyuluhan. Hal tersebut akan mengungkapkan berbagai data evaluatif pada hubungan sosial dan relevansi pengetahuan eksistensi untuk pengetahuan lokal, dan di mana dapat memperoleh solusi dari permasalahan yang sering terjadi oleh para petani. Yang ke-9 yaitu MAPS. MAPS ini dibuat untuk menunjukkan lokasi praktek pertanian berkelanjutan. Di samping itu juga MAPS dapat memberikan dasar untuk membuat penilaian tentang akses ke sumber daya penyuluhan dengan menunjukkan di mana kontak petani itu dibuat sebelumnya. Fakta-fakta inilah dapat digunakan untuk mengevaluasi lingkup dan efektivitas upaya penyuluhan terhadap praktek-praktek di suatu daerah. Data ini pun juga dapat memberikan kegiatan penyuluhan langsung ke lingkungan yang paling berisiko, serta memberikan bukti tentang dampak positif kerjasama penyuluh dengan petani pada praktek sumber daya pertanian dan alam yang berkelanjutan. Yang ke-10 yaitu case studies atau studi kasus. Studi kasus ini pun bertujuan untuk memahami motivasi petani atau calon kontak tani, studi kasus petani atau jenis praktek pertanian tertentu yang dapat dilakukan. Contoh misal, perbandingan antara petani yang telah menggunakan teknologi penyuluh dan mereka yang belum menggunakannya. Inilah contoh jenis umum dari studi kasus. Tipologi didasarkan pada wilayah geografis, jenis tanah dan budaya, usia, gender, dan perbedaan ekonomi. Studi kasus paling baik dilakukan melalui wawancara secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, di samping laporan diri data dari orang-orang yang mengetahui subjek yang baik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang tahapan evaluasi. Yang pertama adalah tahap 1, yaitu perumusan tujuan evaluasi. Nah, secara umum dapat dinyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah segala informasi yang ingin kita ketahui dari program yang sedang kita evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi, tidak hanya memperhatikan judul dari evaluasi, tetapi harus memahami tujuan evaluasi yang biasanya dikemukakan di dalam kerangka acuan atau Term of Reference, atau yang biasa kita kenal dengan TOR.
Nah, melalui pengembangan seperti ini barulah dapat kita ketahui yang pertama ada aspek apa yang ingin kita evaluasi, apakah kita akan mengevaluasi hasil, proses, atau bahkan keduanya. Lalu yang kedua, siapa sasaran yang akan kita evaluasi. Nah, di dalamnya sasaran itu bisa penentu kebijakan, pelaksana program, ataupun masyarakat yang memanfaatkan hasil program tersebut. Yang ketiga, sampai seberapa jauh cakupan evaluasi, sebagian atau keseluruhannya. Nah, itu bisa sampai tingkat Poktan, tingkat kabupaten, dan juga untuk berapa tahun. Lalu yang keempat ada apa ukuran-ukuran yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi. Nah, ini baik berkaitan dengan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, ataupun ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketepatan pelaksanaan program dan tingkat keberhasilannya. Yang kelima, apa dan bagaimana hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan. Apakah nanti bentuknya kuantitatif, kualitatif, atau perlu diseminarkan terlebih dahulu. Nah, memahami tujuan penyuluhan yang akan dievaluasi ini, unsur-unsurnya dalam tujuan penyuluhan antara lain yaitu sasaran. Nah, sasaran di sini bisa pelaku utama yaitu petani ataupun pelaku usaha. Lalu yang B, perubahan perilaku yang dikehendaki. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Lalu yang ketiga ada materi. Materi yang akan disuluhkan itu apa dan juga kondisi dan situasi. Langkah kedua dari tahapan evaluasi penyuluhan adalah perumusan indikator dan juga parameter. Nah, untuk dapat melakukan evaluasi dengan baik, kita ketahui dahulu segala sesuatu yang akan dievaluasi. Apakah ukuran-ukuran atau pedoman yang digunakan untuk mengukur. Nah, berkaitan dengan penyuluhan, perlu diperhatikan bahwa indikator keberhasilan program penyuluhan tidak hanya dilihat dari jumlah dan juga frekuensi dari kegiatan penyuluhan yang kita lakukan, tetapi mutu atau kualitas dari kegiatan, serta seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari sasaran. Dengan hal ini, evaluasi terhadap perubahan perilaku biasanya menggunakan indikator berupa jenjang tingkat adopsi yang dikemukakan oleh Rogers, yaitu kesadaran, minat, menilai, mencoba, dan juga menerapkan. Nah, di samping itu, untuk penilaian perubahan perilaku juga dapat digunakan indikator-indikator pengetahuan sikap dan perilaku menurut klasifikasi Bloom yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, dan indikator keterampilan menurut klasifikasi Simpson. Perubahan menurut Simpson, yang pertama adalah pengetahuan atau aspek kognitif. Nah, di sini jenjangnya ada mengetahui, memahami, menggunakan, menganalisis, memadukan, dan yang terakhir mengevaluasi. Nah, untuk aspek sikap atau afektif, di sini jenjangnya ada menerima atau memperhatikan, menanggapi, menilai, mengorganisir, dan juga menghayati. Yang terakhir adalah aspek keterampilan atau psikomotorik. Nah, di sini jenjangnya ada menyadari, menyiapkan diri, mencoba-coba, terbiasa, terampil, adaptasi, dan yang terakhir adalah mampu menciptakan. Yang ketiga dalam evaluasi penyuluhan pertanian adalah pengukuran indikator atau parameter. Nah, dalam pengukuran ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran indikator adalah yang pertama adalah skala pengukuran. Yang kedua, cara pengukuran parameter. Nah, pengukuran parameter ini untuk pengetahuan kita bisa menggunakan SI test dan juga objective test. Nah, untuk pengukuran sikap kita menggunakan skala Burgandus dan juga skala Likert. Nah, yang terakhir adalah pengukuran keterampilan. Nah, kita bisa menggunakan indikator fisik terhadap proses atau hasil yang kita temukan di lapangan. Keempat adalah penetapan metode evaluasi. Nah, yang pertama mencakup A. Perancangan evaluasi. Nah, pada umumnya kegiatan pengumpulan data untuk evaluasi ini dirancang sebagai suatu penelitian deskriptif. Nah, dengan menggunakan metode survei. Lalu yang B adalah perumusan sampel. Nah, pengambilan sampel ini dapat kita lakukan dengan menggunakan acuan. Yang pertama, tersedianya frame atau daftar unit populasi. Nah, jika frame itu tidak tersedia di lapangan, perlu dibuat terlebih dahulu dengan menerapkan teknik area sampling. Nah, di lain pihak, jika frame tersedia tetapi tidak lengkap, maka frame tersebut harus dilengkapi terlebih dahulu atau dianggap tidak ada frame sama sekali untuk kemudian menerapkan area sampling. Nah, yang kedua, ketepatan dan juga ketelitian sampel. Nah, ini untuk memperoleh data yang baik, sampel tersebut itu harus benar-benar mewakili karakteristik populasinya. Lalu, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah teknik penarikan sampel. Nah, pada dasar
teknik penarikan sampel. Nah, pada dasarnya ada dua teknik penarikan sampel, yaitu secara acak dan juga secara pilihan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan evaluasinya. Nah, akan tetapi untuk menghindari pengaruh subjektivitas pengumpulan data, sebaiknya dilakukan secara acak. Yang terakhir ada jumlah sampel yang diambil. Nah, penentuan jumlah sampel ditentukan berlandaskan kepada tingkat keragaman populasi, alat analisis yang dipakai, dan juga tersedianya sumber daya, yaitu dana, tenaga, dan juga waktu. Untuk selanjutnya, C. Perincian data yang diperlukan. Nah, ini pada dasarnya untuk keperluan evaluasi dibutuhkan data sekunder berupa program yang dievaluasi dan rekaman data yang dimiliki oleh pelaksana program dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut, dan juga data primer, yaitu berupa hasil pengamatan kita di lapangan, hasil wawancara, atau jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang diajukan kepada setiap responden. Nah, D. Ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik yang bisa digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara, maupun pengajuan pertanyaan melalui daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. E. Ada perumusan instrumen. Nah, beberapa acuan yang dapat diperhatikan dalam merumuskan instrumen antara lain 1. Kita pahami betul-betul tujuan khusus dari kegiatan evaluasi yang akan kita lakukan. 2. Upayakan agar untuk setiap parameter disediakan lebih dari satu pertanyaan. Nah, dan untuk pertanyaan yang hampir mirip diletakkan secara tidak berurutan. Yang ketiga, upayakan untuk menggunakan model pertanyaan yang beragam untuk menjaga agar responden tidak cepat jemu. Yang keempat, perhatikan agar jumlah pertanyaan tidak terlalu banyak sehingga responden tidak jemu atau kelelahan selama memberikan jawaban. Yang kelima, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan perbedaan pengertian. Lalu F, ada uji instrumen. F adalah uji coba instrumen untuk uji coba ketetapan, validasi, dan juga ketelitian atau reliabilitas instrumen. Nah, uji ketepatan atau uji instrumen adalah kajian instrumen yang disiapkan agar instrumen tersebut dapat memperoleh daya yang benar-benar diperlukan untuk mengukur kegiatan yang seharusnya diukur. Lalu, uji ketelitian instrumen adalah kajian tentang ketelitian dalam arti jika diterapkan untuk responden yang memiliki karakteristik yang hampir sama, akan menghasilkan data yang sama pula. G, ada teknik analisis data. Nah, data yang didapat tadi dapat berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Nah, analisis terhadap data tersebut bisa dilakukan dengan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, khusus untuk yang berkaitan dengan analisis kuantitatif, bisa digunakan rumus analisis matematika dan juga statistik. Tahap terakhir dalam tahapan evaluasi adalah pelaporan. Nah, pada prinsipnya penulisan laporan evaluasi tidak berbeda dengan penulisan laporan penelitian pada umumnya. Nah, baik dalam sistematika penulisan, pokok-pokok isi laporan yang disampaikan, maupun bahasa serta tata tulis yang digunakan. Itu tadi tahapan-tahapan evaluasi penyuluhan pertanian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.